kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa syurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah teman-teman semua di Promia Jepang maupun peserta dari tanah air bersyukur pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabr ya, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menguatkan. Saya yakin kita semua pernah ya belajar mendengar seputar investasi dan itu sesuatu yang populer, sesuatu yang sering kita dengar dan bahkan pelajari. Karenanya pada pagi hari ini ya saya niatkan untuk hanya saling mengingatkan dan menguatkan. Mungkin ada hal-hal yang terlupa selama ini bisa kita ulang kembali dan review kembali. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula keluarga beliau, para sahabat ridwanu alaihim dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Rekan-rekan sekalian, saya mengapresiasi teman-teman di Promia ya yang mengambil judul yang tepat pada waktu yang tepat ya. Jadi kita di awal tahun Hijriah tentu dengan semangat move on dan juga semangat hijrah ya. Barangkali teman-teman di Jepang ini sudah merencanakan hijrah kembali ke Indonesia dengan investasinya gitu ya. Makanya mempelajari fikih investasi. Jadi ini kalau saya lihat komunitasnya kan profesional di Jepang ya. Ini teman-teman profesional sudah merencanakan hijrah kuadran. Jadi kemudian mempelajari fikih investasi dari kuadran profesional siap untuk masuk ke kuadran investor. Tapi betul bahwa setiap muslim ketika berbicara apapun itu tidak boleh hanya mengkaitkan dengan kepentingan dunia saja. Tentu kita semua ingin berinvestasi yang lebih panjang. Kalau usia kita terbatas, ketika kita menyiapkan hari depan, maka hari depan yang kita maksud tentu bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Maka betul, investasi sesungguhnya adalah investasi ketika kita juga menyiapkan kesejahteraan kita di hari akhirat nanti. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang ya, gampang dalam tanda petik ya. Maksudnya gampang itu sudah dibocorkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa an salas." Ketika seorang manusia meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali dari 3 sumber yang bisa menghasilkan royalti pasif income ya. Tapi berupa pahala. Pertama tadi ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sodakoh jariah, harta yang bermanfaat menjadi wakaf. Dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau kita berinvestasi sebenarnya sederhana. Kalau ketika kita punya dana, ya investasikan saja. Salah satunya adalah bentuk wakaf produktif. Nah, wakaf produktif itu kalau kita mengenal kata wakaf kan dulu sering dipahami hanya sekedar kuburan, ya, makam, musola, masjid, pesantren, atau maksimal adalah sekolah dan rumah sakit. Maka tentu ketika kita menelaah lebih jauh, maka yang disebut wakaf produktif itu bisa berupa usaha kita. Entah di bidang apapun ya, sudah banyak baik di Arab sana hotelnya dari wakaf ya, banyak dari wakaf. Di Indonesia juga sudah ada SPBU yang ada satu tangkinya, satu satu sahurnya itu diwakafkan. Maka kalau di sini kita bicara investasi, nanti juga bisa investasi saham misalnya, bisa juga nanti sahamnya menjadi diwakafkan. Jadi intinya ketika kita bicara fikih investasi, kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan dengan harta kita akan mendapatkan harta lebih. Nah pertanyaannya adalah dengan harta lebih itu kita akan jadikan insya Allah investasi akhirat, sodakotun jariyah yang tetap mengalir royalti pahalanya meskipun kita meninggal.
Jadi ini hal yang pertama tentu perlu kita kuatkan, bahwa kita tidak sedang membahas dunia, ya. Kita sedang membahas fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian juga kalau saya lihat tornya dari yang dikirim panitia itu, saya melihat wah ini bisa berapa SKS ini ya, karena luas sekali. Tapi begitu saya dilihat waktunya, waktunya ternyata singkat. Oh, ini kira-kira teman-teman mau ngajak ngomong-ngomong soal investasi ini. Dilihat dari tornya dengan waktunya tidak seimbang itu. Betul, Jadi, Ustaz. apalagi ya tadi sama-sama ada keterbatasan ya. Secara waktu juga ini saya lihat di tornya jam 8.45 selesai. Pas sekali karena saya jam 9 ada agenda kajian Zoom di tempat lain juga. Tapi insya Allah tidak mengurangi dari apa yang diinginkan, termasuk mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga walaupun singkat kita bisa mengoptimalkan. Saya izin share ya, share screen ya. Oke. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat materi saya? Oh, siap, Ustaz. Sudah terlihat ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, ya. Jadi investasi dalam Islam, ringkasan dan catatan untuk menjadi perhatian bagi kita, dan sekali lagi yang terpenting sebenarnya adalah semangat kita dalam menjalankan. Semangat kita dalam menjalankan. Karena kalau soal ketentuan, ilmu dan apapun ya, hari-hari ini kan sudah dimudahkan. Kita bisa konsultasi, kita bisa tanya, kita bisa belajar. Tapi kalau semangat menjalankan nggak ada, itu susah. Ya. Contoh ilmu waris. Ilmu waris dengan berbagai macam pembahasannya yang banyak dan ribet, ternyata sekarang ada softwarenya. Walaupun software tidak bisa memenuhi semuanya ya. Tapi kalau soal ngitungnya itu tinggal serahkan software, insya Allah kalau nggak rumit-rumit amat cepat itu. Tapi pertanyaannya, apakah ahli warisnya semua setuju dan rela dengan hitungan itu? Nah, itu kan hal yang berbeda itu. Jadi demikian pula ketika kita bicara fikih investasi, sebenarnya jalurnya jelas, tata caranya jelas, nanti secara aplikasinya juga insya Allah akan lebih mudah dengan banyaknya lembaga-lembaga yang bisa kita bekerja sama dalam masalah ini. Tapi niatan kita dalam investasi, iradah kita dalam menegakkan aturan syariah dalam muamalat itu yang dikuatkan ya. Ini tadi sudah. Nah ini yang kita bahas, ada 4 hal dan saya tidak yakin selesai semuanya, tapi bisa kita sedikit demi sedikit kita review. Kenapa? Karena semangat saya juga tadi menguatkan kembali ya motivasi kita agar kemudian dalam belajar lebih lanjut itu bisa lebih semangat. Karena saya yakin dalam waktu yang singkat ini tentu ada hal-hal yang terlewat. Nah itu nanti diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya di waktu yang akan datang insya Allah. Audit, kita harus mengaudit harta kita di dunia ya sebelum di akhirat. Makanya bahasan awal tahun saya katakan tadi waktu yang tepat, karena biasanya bahasan awal tahun adalah untuk bermuhasabah. Kita nanti di akhirat akan diaudit harta kita. Kalau kita mau investasi, segera kita ingat hadis ini bahwa tidak akan bergeser kaki kedua kaki seorang hamba yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba, sampai ditanya 4 hal. Nah, terkait harta ditanya 2 hal, yaitu apa? Debit dan kreditnya. Jadi dikatakan an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita akan diaudit. 2 hal yang diaudit, dari mana kita dapatkan dan di mana kemana ia belanjakan. Maka kalau fikih investasi ini maka berhubungan dari min aina iktasabahu, dari mana kita dapatkan nanti hasil dari investasi kita. Maka kita harus pastikan bahwa investasi kita adalah investasi yang syar'i, yang berkah, yang berpahala. Ini menjadi penting urgensi pembahasan kita. Dan juga menjadi penting karena Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa akan ada masa di mana skema transaksi yang ada itu dominan unsur ribawi. Nah, hari ini kira-kira kita sudah mengalaminya. Sebagai gambaran saja, kalau di Indonesia, industri atau aset keuangan syariah, dana yang berputar di keuangan syariah, itu sejak lama tidak pernah naik dari angka 6%.
Jadi jalan di tempat gitu. Artinya apa? Yang dominan itu adalah konvensional dengan segala macam catatannya. Maka ketika nanti teman-teman Promia datang ke Indonesia atau yang jelas datang dananya untuk investasi, maka tentu akan ketemu dengan jebakan-jebakan tadi. Jebakan-jebakan investasi yang berbahaya, yang konvensional tetapi menarik. Ya. Tetapi menarik pasti. Gitu. Sementara kita yang hanya 6%, ya tentu akan dipandang sebelah mata. Dan inilah PR kita ke depan. Tentu ini bukan untuk kita negative thinking atau suudon, kita berhati-hati. Dan kemudian Umar bin Khattab, beliau sejak awal sudah melakukan sertifikasi, ya, deteksi dini. Beliau berjalan menginspeksi pasar Madinah dan mengatakan la bai'a fi suqina hada illa man tafaqqaha. Tidak boleh melakukan aktivitas jual beli ya di pasar Madinah ini kecuali yang sudah paham. Jadi ada sertifikatnya nih ya. Jadi kalau yang sudah paham baru boleh jual beli. Karena kalau tidak, beliau mengatakan memberikan warning kepada kita, kalau tidak dia pasti akan terkena riba. Akan makan juga riba. Kenapa itu? Baik dia sadarnya sengaja karena ingin keuntungan, karena kebutuhan ya, atau karena ketamakan, ataupun tidak sengaja. Tidak sengaja itu berarti karena benar tidak tahu, benar-benar lugu, benar-benar tidak mau mencari ilmunya. Maka disinilah yang menjadi titik kita penting bahwa teman-teman ketika kita mau berinvestasi, tadi harus ada sertifikasi, minimal kita belajar secara umum bagaimana sih kaidah-kaidah Islam dalam kita mengelola harta kita. Nah, apalagi tantangan kita ini berat. Teman-teman ketika di tanah air akan mengalami ketika kita niatan bersyariah dalam muamalat, itu mengalami tantangan yang berat. Asumsinya pasti banyak. Pertama, dianggap ribet. Ya, ketika kita mau, silahkan kita baca coba soal pasar modal syariah, kita baca soal asuransi syariah, kita baca soal deposito syariah, atau kita baca soal hal-hal terkait transaksi muamalat syariah, itu kesan yang pertama adalah kok ribet amat gitu kan. Sementara yang ditawarkan konvensional itu luar biasa. Mereka bisa jadi dalam menjalankan sesuatu bisnis transaksi atau kalau bank dari pencairan itu mudah sekali. Nah, ini yang ada di masyarakat kita, salah paham yang harus jangan sampai kita yakini hal yang sama. Kenapa dianggap ribet? Karena kita belum biasa. Kenapa dianggap ribet? Karena kita membandingkan sesuatu yang sama, padahal konvensional dan syariah tentu berbeda. Kalau dianggap sama, akhirnya kita hanya melihat dari sisi praktis dan tidak praktis saja. Itu. Ada satu kisah ya, satu keluarga itu mu'alaf, mereka masuk Islam kecuali sang ibu. Ibu-ibu emak-emak ini ya, ibunya belum. Keluarga suami kemudian anak-anaknya sudah masuk Islam. Ketika ditanya kenapa sang ibu belum masuk Islam, jawabnya sederhana. Ya, kalau nanti masuk Islam, sholat 5 waktu, ke kamar mandi terus, wudhu, ribet amat gitu. Nah, ribet ya kan? Bagi dia itu masih soal teknis, masih ribet. Tapi bagi yang sudah beriman, meyakini bagaimana keindahan Islam, maka sesungguhnya sholat 5 waktu justru menjadi apa? Kenikmatan, kebutuhan. Nah, ini tadi ya soal ribet. Jangan sampai kita terjebak pada keuangan syariah, muamalat syariah ribet nih, harus ini, harus itu. Padahal kan kalau di konvensional kita tinggal naruh dana sekian, minta dana sekian, selesai. Kemudian juga dianggap mahal. Nah, ini mungkin secara khusus lebih ke arah kalau kita berinteraksi dengan bank syariah ya. Bank syariah itu sering dikritisi dari sisi dianggap mahal. Sementara kalau Anda lihat itu yang di slide ya, bagaimana bank konvensional menawarkan kredit dengan semurah-murahnya. Itu. Bahkan kalau dipikir-pikir dari mana dapat untungnya ya, itu kan kena inflasi saja sudah tekor itu. Ini bagaimana dia bisa menawarkan kredit dengan angka 4%-an? Kalau dibilang kena inflasi saja sudah tekor, nggak ada. Nah, ternyata kalau kita selidik lebih lanjut, itu karena memang secara modal mereka sangat banyak.
Kalau kita modal kita pas-pasan sehingga dari kita untuk kita. Kalau mereka ini modalnya besar, maka bahasa sederhananya yang 20% dari modal itu diberikan ke masyarakat mirip CSR. Ini dana dibuang semurah-murahnya, tetapi sebagai kompensasinya 80% dana yang dimiliki ya dia investasikan ke sektor-sektor yang ada di jaringannya yang jauh lebih menguntungkan. Gitu. Bisa dipahami ya, kalau bahasa kita subsidi silang gitu. Nah, kira-kira kalau kita berkompetisi dengan mereka gimana kira-kira? Ya berat dengan modal cuma 5% gitu. 6% dengan total aset. Tapi ini kondisi realitas sehingga kemudian ada kata-kata dianggap mahal. Ya memang mahal. Karena kita bersaing dengan dana yang oleh mereka sendiri ditargetkan sebagai takliful qulub ya, hanya sebagai supaya masyarakat senang gitu. Ya, walaupun tentu mereka tetap mendapatkan keuntungan dari sisi itu, tetapi dijual murah. Nah, bank syariah akhirnya kesannya mahal. Nah, belum lagi anggapan yang lain, anggapan yang ketiga adalah anggapan dianggap sama saja dengan konvensional. Nah, kira-kira sakitnya di sini, di mana kira-kira sakitnya ini? Kita sudah sedikit, 6%, dianggap sama lagi dengan konvensional. Jadi saya banyak sekali tentu ya di masyarakat kita yang beredar, baik itu buku, baik itu pelatihan, baik itu video, apapun yang justru malah memang banyak mengkritisi bank syariah. Bukannya tidak boleh ya, tentu keuangan syariah tetap harus berbenah, yang salah tetap harus dibenahi, diperbaiki, diluruskan. Tetapi kalau menganggap semua produknya itu salah, semua yang terkait bank syariah itu salah, maka tentu ini tidak produktif. Saya kira tidak produktif untuk kebaikan kita semua. Jadi banyak yang menganggap, kalau dulu saya masih ingat orang bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya kerja di bank konvensional, itu dulu. Kalau sekarang tanyaannya, Ustadz bagaimana hukumnya kerja di bank syariah? Nah, aneh ini jadi ya. Kalau dulu pertanyaannya bagaimana hukumnya pinjam di bank konvensional. Kalau sekarang pertanyaannya, Ustadz bagaimana hukumnya pinjam di bank syariah? Pertanyaan itu bukan salah, tetapi ini menunjukkan kondisi yang ada di masyarakat kita ya terkait apapun dengan syariah dianggap sama saja. Karena itulah kalau kita bicara investasi, fikih investasi buat teman-teman ya, kita harus punya standar. Karena kalau tidak, ya tentu yang namanya pendapat itu pasti ada. Ya, jangankan dalam masalah muamalat. Muamalat itu kan kaidahnya segala sesuatu boleh, ya, kecuali yang jelas diharamkan. Muamalat itu al-mu'minuna ala syurutihim, ya, persyaratan itu dibolehkan. Kecuali yang jelas-jelas ada dalil yang mengharamkan. Nah, ibadah saja itu banyak khilafiyah ya, apalagi dalam muamalat. Karena itulah saya ajak teman-teman bahwa kita fokus saja dengan apa yang disebutkan di fatwa di SNMUI. Misalnya nanti kita bicara mudharabah, kita bicara musyarakah, itu sudah ada fatwanya di SNMUI. Kita bicara nanti mau investasi saham, itu sudah ada fatwanya di SNMUI. Supaya apa? Ya supaya kompak, karena apa? Kalau bicara pendapat nanti banyak pasti, ya. Apalagi saya yakin ya teman-teman tentu akan sangat kritis ya dengan pendapat-pendapat yang ada. Kenapa fatwa di SNMUI? Kenapa kita pilih ini menjadi standar? Yang pertama karena setiap fatwanya itu dihasilkan melalui mekanisme ijtihad jama'i. Jadi ijtihad komunal, bersidang dulu. Dan orang-orangnya banyak. Ya, para doktor, para profesor, ahli ekonomi, maupun ahli fikih berkumpul membahas satu fatwa untuk sebelum kemudian disahkan, dikeluarkan menjadi fatwa. Dan mereka adalah orang-orang yang kompeten, mereka adalah orang yang amanah, guru-guru kami semua, guru-guru kita semua. Artinya apa? Jangan sampai kita menganggap remeh satu fatwa di SNMUI hanya karena ada fatwa dari perseorangan lainnya misalnya yang berbeda. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, bahwa metodologi yang digunakan dalam fatwa di SNMUI itu metodologi yang ilmiah dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bahkan sudah banyak ya para dosen, para akademisi yang menjadikan fatwa di SNMUI sebagai objek penelitian. Artinya sudah berkali-kali
dikaji, dikritisi juga, dan tetap ya berjalan sebagaimana kita lihat hari ini. Jadi apalagi kalau kita melihat dari sisi fatwa-fatwa ekonomi syarah yang ada di dunia. Ada namanya kitab Ma'ayir Syariah misalnya. Fatwa-fatwa di SNMUI itu tidak senantiasa ya berkeselarasan dengan fatwa-fatwa ulama ekonomi syariah di dunia. Walaupun mungkin ada catatan 1-2. Tapi yang menarik teman-teman sekalian, fatwa di SNMUI yang sering dianggap longgar oleh beberapa kelompok di Indonesia, ternyata bagi para ulama ekonomi syariah di dunia, fatwa-fatwa di SNMUI di Indonesia itu masih dianggap keras ya, masih dianggap sangat ketat itu. Makanya kita bersyukur dengan kondisi seperti itu, berarti kita on the track akan menggunakan fatwa di SNMUI. Kemudian juga yang ketiga, kita membutuhkan kebersamaan dalam langkah supaya kita sama-sama memajukan ekonomi syariah, ekonomi umat di Indonesia ini. Karena itu harus punya standar. Kalau tidak, ibaratnya nanti satu bank syariah dan bank syariah lain itu sudah berkompetisi sendiri ya. Yang ini membolehkan, yang ini mengharamkan, maka repot. Karena itu dalam satuan gerak langkah kita untuk memajukan ekonomi umat, kita harus menggunakan satu fatwa standar, termasuk nanti dalam berinvestasi. Karena nanti ketika bicara investasi, ya pasti ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Nah, kita ambil bagaimana apa yang diarahkan oleh fatwa DSN MUI. Nah, investasi, pengertian, dalil, dan hikmah. Pertama bahwa kalimat investasi itu mempunyai makna umum dan makna khusus ya. Demikian pula di dalam istilah fikih. Kalau kita bicara fikih, maka kita lihat istilah pendekatannya di dalam fikih sering disebut dengan istismar. Istismar ya, yaitu membuahkan ya. Apa yang disebut istismar dalam Mu'jam al-Wasit, kitab Mu'jam al-Wasit disebut bahwa dia adalah istihdamul amwal fil intaj imma mubasyaratan au ghairu mubasyarah. Menggunakan harta dalam proses produksi atau secara produktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari pengertian ini kan masih sangat umum ya. Secara langsung berarti bisa jadi didagangkan, bisa jadi disewakan langsung, atau secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung inilah yang kita sering sebut dengan investasi dalam makna khusus. Adapun secara istilah, kalau tadi secara bahasa ya, istismar al-islami adalah i'malul amwal, menggunakan harta, istimalul amwal, menggunakan harta untuk menghasilkan keuntungan dengan cara-cara sesuai syariah yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka dalam hal ini kita sebenarnya melihat bahwa dalam hasanah fikih ya, istismar itu bisa bermakna umum bahwa dia adalah tijarah, dia adalah bentuk bisnis ya, dia adalah bentuk bisnis, dia adalah bentuk usaha di bidang ekonomi, usaha produktif. Tetapi kita seringkali ketika bicara istismar atau investasi adalah dana kita tanamkan kemana. Nah, itu berarti apa? Secara tidak langsung ya. Berarti itu investasi atau tijarah secara tidak langsung. Tetapi sekali lagi, baik makna umum maupun makna khusus pasti semuanya terkait. Contoh, kita investasi, kita menanamkan modal. Ya, kita punya uang 100 juta, kita tanamkan modal. Tetapi kan tidak mungkin uang itu tiba-tiba jadi banyak. Ya, walaupun kita niatnya pokoknya investasi, dana ini kita tanamkan sebagai modal karena investasi sebenarnya modal kan, investasi modal. Pertanyaannya, apakah modal itu diam saja bisa berkembang? Tidak bisa. Pasti modal kita digunakan untuk apa? Kalau tidak untuk perdagangan, ya, kalau tidak untuk aktivitas-aktivitas misalnya sewa aset dan seterusnya, pasti tidak menghasilkan. Jadi bisa dipahami ya di sini ya, bahwa investasi itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Ketika kita bicara investasi, pasti kemudian akan bertanya di bidang apa dia diinvestasikan. Oh, ternyata di bidang jual beli, berarti kita juga harus memahami bagaimana sih fikih jual beli. Ya, nanti di bidang asuransi ya, mungkin di bidang properti, berarti kita juga harus memahami hal itu. Jadi sekali lagi antara makna khusus dan makna umum tidak untuk dipertentangkan.
Di dalam Al-Quran, setelah makna umum dan makna khusus kita pahami dalam Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil yang memotivasi kita untuk melakukan investasi secara umum, yaitu menjalankan harta kita agar mendatangkan keuntungan dan kemanfaatan. Misal dalam surat Al-Mulk ya, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Selaras dengan ayat ini dalam surat Jumat juga kita diingatkan ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Hampir sama ya. Kita diminta berjalan di segala penjurunya. Untuk apa? Untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ard ya. Wabtagu min fadlillah. Kita menyebar di muka bumi termasuk di Jepang ya untuk mencari dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak tafsir yang disebut menyebar, berjalan penjuru ini untuk mencari, kita berikhtiar mencari perdagangan, baik kalau dalam tafsir As-Sa'di dikatakan itu artinya kita baik berdagang, baik kita melakukan perjalanan, kita melakukan penanaman, itu semua masuk dalam kategori ayat ini. Jadi investasi di bidang pertanian, di bidang transportasi, itu semua masuk di dalam ayat ini. Kemudian juga inspirasi yang lainnya adalah bagaimana kita diminta untuk berhati-hati ketika kita memiliki amanah ya sebagai pengasuh anak yatim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga sampai ia dewasa. Nah, ini inspirasi yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau dalam konteks kita kan anak yatim sering diidentikan dengan dia tidak punya harta, maka kemudian disantuni, diasuh. Betul, itu juga realitas ya. Anak yatim kehilangan wali yang sebagai pencari nafkah, maka dia kekurangan, maka disantuni. Orang tuanya kaya raya, ya. Orang tuanya kaya raya, maka dia tentu mempunyai harta yang banyak, tapi dia tidak bisa mengelolanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya orang yang mengasuhnya, entah itu pamannya, entah itu siapa, dia hanya membelanjakan begitu saja harta sang anak yatim, bahwa harta yang dari orang tuanya itu pokoknya segala keperluannya dibelanjakan saja, entah itu makannya, susunya, pakaiannya, sekolahnya. Kira-kira dalam berapa lama harta itu akan habis? Ya, kira-kira sebelum dia dewasa, sebelum dia punya kemampuan untuk mengelola hartanya, jangan-jangan harta orang tuanya itu habis, sudah habis buat beli susu, sudah habis buat beli buat SPP-nya ketika TK, SMP misalnya. Maka di dalam ayat ini illa billati hiya ahsan adalah anjuran untuk mengelola, menginvestasikan harta anak yatim agar kemudian menghasilkan, sehingga dengan itu ketika sang anak dewasa, harta orang tuanya bukan saja tidak berkurang tetapi justru malah bertambah. Maka ini luar biasa ya. Jadi pengelola, pengasuh anak yatim yang melihat dari sisi ayat ini berarti dibolehkan mengelola harta anak yatim supaya apa? Supaya justru ketika dia besar nanti hartanya tetap ada minimal atau bahkan bertambah. Kalau cuman hanya membelanjakan mah itu bukan sesuatu yang berat kalau cuma membelanjakan ya. Yang susah adalah bagaimana memastikan harta itu kemudian diinvestasikan dengan cara yang baik. Ini yang tersirat dalam ayat tersebut. Dalam hadis banyak sekali motivasi-motivasi, misalnya yang kita kenal adalah in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha. Kalau hari kiamatlah datang, yang kita tidak pernah terpikirkan, kiamat datang tetapi di tangan kita masih ada biji-bijian, maka tanamlah. Nah, ini investasi dalam bidang pertanian ya. Secara khusus dalam bidang pertanian, secara umum kita diminta melakukan sesuatu untuk kemanfaatan di masa yang akan datang meskipun tidak kelihatan kita akan menikmati. Jadi investasi sampai kiamat ini ya. Jadi sudah jelas-jelas mau kiamat tapi masih punya biji di tangan, kita diminta untuk tetap menanam. Padahal kalau dipikir-pikir apakah ada manfaatnya nanti?
Dipikir-pikir tidak diketahui. Walaupun tidak ketahui manfaatnya, kita tetap diminta investasi. Nah, ini kan menarik ya. Kalau kita belum kiamat belum datang ya. Di tangan kita ada berbagai macam aset. Di tangan kita ada berbagai macam kekayaan. Nah, kira-kira investasi enggak ya? Nah, itu pertanyaannya kan. Berarti ini menginspirasi ketika sementara kita bisa memperkirakan kemanfaatannya, apalagi yang kita bisa perkirakan kemanfaatannya. Oh, ini kalau dana sekian saya investasikan di bidang ini akan menghasilkan sekian dan bisa bermanfaat untuk misalnya menyantuni anak yatim, bisa bermanfaat untuk menguatkan ekonomi umat, itu kan jelas kemanfaatannya, ya, atau sudah diprediksi. Nah, kalau hal ini belum jelas kemanfaatannya kita dapat, tetap diminta kita investasi. Jadi harus semangat investasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hadis Ibnu Majah, ini ada hadis yang cukup mendalam ya kalau kita mau memaknainya. Beliau mengatakan, man ba'adaran walam yaj'al samanaha fi misliha lam yubarik lahu fiha. Siapa yang menjual rumah atau tanah lalu tidak menjadikan dana yang didapat untuk mendapatkan hal yang setara, maka ia tidak diberkahi. Apa artinya di sini? Ada yang mengatakan kalau jual tanah ya nggak boleh dihabiskan. Kalau jual tanah, rumah ya harus jadi tanah atau rumah juga. Ya, kalau enggak berkah. Tetapi kan makna yang tersirat apa? Kalau kita orang jual tanah itu punya dana kan? Kalau kita jual tanah punya dana besar. Nah, ternyata hadis ini menyiratkan kalau Anda punya dana besar, maka PR-nya adalah minimal dana itu bisa tetap seperti itu jumlahnya supaya dapat keberkahan. Kalau maksimalnya harusnya bisa bertambah. Nah, ini berarti investasi kan? Jadi berarti investasi, anjuran untuk investasi. Jadi kalau kita habis jual rumah, punya uang, ini tantangannya. Uang ini harus jadi lebih banyak. Uang ini kalau bisa diberikan rumah plus masih sisa, ya, diberikan rumah lagi dan masih sisa untuk keperluan lainnya. Ini tantangan investasi. Jadi kalau orang jual rumah kemudian habis, maka itu sesuatu yang buruk, tidak diberkahi. Orang jual rumah punya dana banyak, harus bisa dikelola, dijaga, dikembangkan supaya bertambah. Nah, lalu apa sih motivasi kita berinvestasi di dalam Islam? Kita sudah yakin ya bahwa kita tuh menginginkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi saya karena kemarin diminta juga motivasi bagaimana kita mengingatkan betapa pentingnya kita untuk berinvestasi, menjadi kaya ya, bukan sesuatu yang aib ya. Kalau dalam Islam itu kan kita diminta untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mencari yang terbaik dari yang terbaik. Cuman kadang-kadang kita itu sering mempertentangkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak dipertentangkan ya. Misalnya kalau dalam sedekah selalu dicoba kita di brainstorming atau bukan brainstorming ya, diajarkan ketika kecil. Sedekah itu sedikit tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Nah, sedekah itu sedikit tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ini betul, karena ketika kita diajarkan, kita masih anak kecil, nggak punya duit ya. Dan itu betul juga, karena Rasulullah SAW juga mewasiatkan kita untuk menjauhi neraka walaupun dengan sebutir kurma. Tidak salah. Tetapi, kira-kira lebih baik mana sedikit ikhlas dengan banyak ikhlas ya. Kita kan seringkali dipertentangkan dengan pilih mana, sedekah sedikit ikhlas atau banyak tidak ikhlas. Ini kalau suruh milih kan bingung ini kan, sedikit ikhlas atau banyak tidak ikhlas. Ternyata ada hal yang lain yang kita diinginkan, apa itu? Banyak dan ikhlas. Nah, dan ayatnya jelas ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka engkau sekali-kali tidak mendapatkan kebajikan sampai bisa menginfakkan apa yang engkau cintai, apa yang engkau sukai, sesuatu yang berat, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Jadi begitu pula dalam masalah kaya, jangan sampai kita kemudian mempunyai pertanyaan yang sama. Pilih mana? Menjadi miskin taat atau kaya maksiat? Nah, ini juga pertanyaan yang salah juga.
Karena apa? Ternyata ada pilihan, yaitu menjadi kaya dan taat. Maka inilah yang diingatkan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim mengingatkan, beliau berwasiat kepada sang anak, ya bunayya istain bil kasbil halal. Wahai anakku, teruslah berupaya mencari penghasilan yang halal. Bekerja, berusaha, berdagang. Beliau mengatakan, karena tidaklah engkau terkena kemiskinan atau tidak berpenghasilan maka miskin, kecuali akan terkena 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah riqqah fid dinihi, ya, bukan lemah tapi tipis agamanya. Yang dimaksud tipis ini adalah karena dia bisa beramal ibadah yang membutuhkan amal fisik, ya, tetapi dia tidak bisa beramal ibadah yang membutuhkan harta. Jadi riqqah, tidak sempurna. Ini sebagaimana kita ingat hadis sahabat di Madinah yang fuqaraul Madinah dahaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka curhat kepada Rasulullah mengatakan bahwa ya Rasulullah dahaba ahlud dusur bil ujur, wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong semua pahala. Loh, kok bisa, ya? Kira-kira begitu tanggapannya kalau versi kita. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, jadi kalau orang tidak mempunyai investasi, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki kekayaan, maka agamanya itu dikatakan riqqah, tipis. Karena apa? Dia melakukan satu amal, tetapi tidak sempurna, tidak bisa menjalankan amal-amal yang bernilai, ada nilai pengorbanan hartanya juga, seperti sedekah, mengasuh anak yatim, membangun masjid, berjihad, umroh, ya, haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dha'fu fi aklihi. Yang kedua adalah lemah dalam akal pikirannya. Kok bisa? Karena mereka yang tidak mempunyai penghasilan, tidak memiliki kekayaan, pasti akan senantiasa memikirkan sebatas apa yang akan dimakan. Berarti dia tidak punya banyak waktu untuk mengkaji, tidak punya waktu untuk membaca, tidak punya waktu untuk menelaah, tidak punya waktu untuk thalabul ilmi seperti kajian online pada pagi hari ini. Jadi yang hadir di sini insya Allah sudah kaya-kaya, ya, berarti karena sudah punya waktu untuk thalabul ilmi. Kemudian yang ketiga, ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa kalau seorang terkena kemiskinan, maka akan istihqarun nasubihi, akan diremehkan oleh orang lain. Maka ini menjadi sesuatu yang bahaya ketika kita, ya, orang yang semangat dalam keislaman, mereka yang semangat dalam keislaman kemudian diremehkan oleh orang-orang sekitarnya karena tidak punya harta atau bahkan karena punya utang berlimpah, maka akhirnya dia tidak bisa berdakwah. Maka ini semua yang harus kita pahami dan hati-hati, dan supaya menjadi semangat kita di dalam berinvestasi. Kemudian beberapa inspirasi atau tips sahabat ketika berinvestasi, sekali lagi ini masih dalam konteks kita menyemangati diri kita. Yang pertama adalah investasi artinya wirausaha, artinya itu tumbuh dari jiwa mandiri. Nah, ini peristiwa hijrah ini, ya, yang sering kita dengar, bagaimana Abdurrahman bin Auf ditawari pinjaman lunak modal. Abdurrahman bin Auf itu kan mulai dari nol, itu move on, dia meninggalkan asetnya di Mekah ke Madinah hanya dengan modal tangan kosong. Oleh Sa'ad bin Rabi ditawari modal gratis banyak lagi. Kalau kita mungkin langsung ahlan wa sahlan mungkin, ya. Pinjaman lunak dari saudara. Nah, kalau kita kan tadi, kita kalau ada pinjaman itu diutamakan supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Pinjaman dari IMF. Apa itu IMF? Istri, mertua, dan family, ya. Ini pinjaman lunak itu. Nah, ini Abdurrahman bin Auf meskipun ditawari pinjaman lunak, dia menolak. Yang penting mana? Di mana marketplace-nya? Wah, dia tanya, di mana tempat pasar, tempat orang berdagang. Maka kemudian dia berdagang, dan kita tahu setelahnya sukses menjadi pengusaha terbesar di Madinah yang mengalahkan dominasi Yahudi secara ekonomi.
Kemudian para sahabat juga dikenal, mereka itu sesuai di dalam ayat ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Meskipun berinvestasi, meskipun berdagang, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak lalai karena hartanya. Sesuai dengan ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang yang janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Jadi orang itu banyak sekali yang kita ingat, kalau sudah berdagang maka bisa jadi siang jadi malam, malam jadi siang, maka ini tentu harus menjadi satu hal yang harus dihindari. Kemudian berikutnya adalah bersemangat. Nah, ini bersemangat ini kesungguhan ya. Kalau di sini kisah dari Shahr al-Ghamidi, Rasulullah SAW kan mendoakan bagaimana umatnya mendapatkan keberkahan di pagi hari. Allahumma barik ummati fi bukurihim. Sahabat Shahr al-Ghamidi ini itu selalu memberangkatkan agen-agen distributor dan marketingnya pagi hari. Maka sampai-sampai dia sukses, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, itu sampai-sampai dia bingung mau menyimpan di mana hartanya. Karena waktu itu belum ada bank syariah, kira-kira begitu ya. Jadi bingung sekali, asetnya banyak sekali, hartanya banyak sekali, tidak tahu di mana menyimpannya. Nah, Abdurrahman bin Auf, ini sebenarnya tips intinya ini. Karena kita tahu Abdurrahman bin Auf itu kan pedagang yang luar biasa. Sukses sahabat mulai dari nol. Nah, ternyata ada satu riwayat disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dinukil juga oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Peran Nilai dalam Ekonomi Islam. Jadi dikatakan masa babu yasaruka, wahai Abdurrahman bin Auf, apa sih tips-tips suksesmu dalam berdagang? Dijawab, yang pertama yaitu dikatakan aku tidak menghindari ya pesanan meskipun sedikit. Jadi meskipun keuntungannya sedikit tetap saja diambil. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa dia tidak peduli pesanannya sedikit, tetap dilayani. Kemudian yang kedua, aku tidak pernah menunda-nunda pesanan satu hewan pun. Wah. Jadi quality service-nya luar biasa. Jadi quality service-nya luar biasa, pesanan satu saja tetap dilayani dan tidak ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah berjualan dengan cara ribawi. Nah, ini tips-tips ya Abdurrahman bin Auf. Pertama, marginnya sedikit nggak apa-apa, keuntungannya sedikit ya. Dia kan bisnis besarnya adalah ternak ya, jual beli ternak. Ketika dia menjual onta, dia ambil keuntungan hanya seharga seutas tali onta, sedikit sekali. Tapi karena onta yang dijual 1.000, maka jadilah keuntungannya 1.000 kali. Nah, berarti ini namanya memperluas pasar atau faktor kali. Dengan keuntungan sedikit, tetapi dengan margin yang kecil, diperkecil, tapi dia mendapatkan order yang berjumlah banyak. Kemudian juga memperluas pasar, tadi sudah disebutkan juga, fantasyiru fil art ini. Dan hari ini kita dihadapkan dengan kondisi apa? Kondisi di mana jual beli online sudah sangat-sangat banyak luar biasa. Maka inilah yang kemudian sudah disyaratkan ya, di dalam surat Jumat itu, fantasyiru fil art. Kita menyebar di muka bumi untuk mencari rezekinya. Kalau sekarang menyebar di muka bumi dengan online juga bisa. Ya. Jadi kita memperluas pasar kita dengan online luar biasa. Dan alhamdulillah Islam mempunyai solusi-solusi yang sangat tepat dengan konteks jual beli online. Yang tidak pernah dibayangkan, ternyata Rasulullah SAW sudah memperkenalkan mekanisme akad salam, ya, akad istisna jauh-jauh sebelum ada online. Beliau sudah memperbolehkan, mengenalkan adanya jual beli dengan order dan bayar tunai di depan. Nah, itu kan online ya, jual beli online sekarang kita bayar tunai dulu di depan, kemudian setelah itu barang dikirim. Dan sudah diperkenalkan sebagai akad salam atau istisna sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian juga CSR sahabat tidak perlu dibahas, luar biasa para sahabat dalam menjalankan CSR dalam bentuk sedekah. Mereka selalu mensupport mobilisasi jihad Rasulullah SAW, bahkan memberikan tunjangan kepada janda-janda beliau, kemudian memberikan
tunjangan kepada para veteran perang Badar. Banyak sekali data-datanya sudah ada, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Utsman bin Affan, jadi menunjukkan bahwa ketika berbisnis, mereka juga menjalankan CSR yang luar biasa. Dan yang jelas, dalam berbisnis, mereka juga biasa bersinergi dan berkongsi sebagaimana yang tentu menjadi bagian yang kita bahas. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk di bahasan yang ketiga, bagaimana sih ragam, jenis, dan akad investasi dalam Islam yang sekali lagi, ya tadi karena keterbatasan waktu, saya tidak membedahnya satu-satu, tapi hanya sebagai gambaran bagaimana sih jenis-jenis investasi dalam Islam yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah musyarakah perkongsian. Ini biasanya kalau walaupun musyarakah ya, syirkah itu kan bentuk umumnya. Nanti ada namanya syirkah al-abdan seperti mudharabah, ya, ada syirkah wujuh, tapi secara umum ini adalah kerjasama pencampuran antara dua pihak untuk melakukan satu usaha tertentu yang halal dan produktif. Nah, catatannya apa? Keuntungan akan dibagi ya sesuai kesepakatan. Adapun resiko kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Nah, ini yang harus menjadi catatan ya. Menjadi catatan. Misalnya kalau mudahnya ada dua orang tanam modal 50 juta, 50 juta. Jadinya 100 juta. Maka kemudian disepakati pembagian keuntungan itu tidak harus 50-50. Tidak harus 50-50, tetapi bisa dibagi misalnya 60-40. Misalnya ada hal tertentu ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kemudian itu menjadi satu kesepakatan. Itu boleh. Ya, satu kesepakatan itu boleh. Jadi tidak harus pembagian berdasarkan porsi. Tetapi kalau berdasarkan porsi bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Itu kan seandainya dalam kondisi memang ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan, ya sehingga kita lihat 60-40 saja nggak apa, itu nggak apa. Tetapi catatannya adalah kalau ada kerugian, nanti saya membahas musyarakah dan mudharabah jadi satu karena bahasanya tidak terlalu berbeda ya, catatan-catatannya. Tetapi kalau ada kerugian, maka dibuat sesuai porsi modal. Jadi misalnya dari 100 juta modal, kemudian dengan berjalannya kerugian, awalnya 50-50 ya, kemudian ternyata setelah rugi menutup dana-dana yang dibutuhkan, dijual aset, ternyata sisa 50 juta, maka dikembalikan kepada pemodal masing-masing 25 juta, 25 juta. Artinya apa? Sesuai porsi 50-50. Tetapi kalau untung sesuai kesepakatan. Karena apa? Karena jadi ada faktor-faktor lain yang dilihat dalam masalah kongsian itu. Ya, itu yang membedakan dengan mudharabah. Kalau mudharabah itu satu pihak sebagai pemodal, pihak ya sohibul mal, pihak lain sebagai mudharib. Jadi ini sebenarnya syirkatul abdan. Kalau dalam ini bagian dari musyarakah sebenarnya. Nah, jadi kalau kita punya dana 100 juta, kita berikan kepada teman kita di Indonesia yang siap mengelola dana itu, ya 100 juta, dan dia mengatakan siap mengelola dana itu di bidang A, B, C, D, misalnya properti atau di bidang konveksi. Kemudian terjadi perjanjian, saya bagi hasil, maka sekali lagi untuk keuntungan berdasarkan kesepakatan. Kalau berdasarkan nisbah kan repot, nisbahnya yang satu 100%, yang satu 0%, ya kan? Yang satu kerja, yang satu dana, maka disepakati bisa 60-40, ya 50-50 kalau memang mau, kalau enggak 80-20 terserah itu. Tetapi bedanya dengan musyarakah, kalau kerjasama mudharabah itu kalau ada resiko kerugian, misalnya tadi 100 juta, kemudian bangkrut, dana-dana aset dijual, dibayarkan hutang, sisa 50 juta, kembalikan seluruhnya kepada sohibul mal, investornya. Wah, kalau begitu gimana? Apakah tidak adil? Nah, tidak adil. Ini bukan tidak adil, tetapi adil. Karena apa? Karena mudharib pengelola itu juga rugi dari sisi apa? Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, ya, dan itu juga kerugian. Nah, teman-teman biasanya kalau
pandangan, saya yakin ya, pandangan seorang investor, kalau teman-teman yang membayangkan punya dana kemudian dikasihkan orang, lalu kalau rugi, yang merugi hanya dia sendiri, pasti nggak mau ya. Pasti nggak mau, itu bisnis. Wah, kalau seperti itu gimana itu? Pasti nggak mau. Tetapi itu prinsip awalnya. Tapi memang ada beberapa catatan di sini. Ada beberapa catatan di dalam baik skema musyarakah maupun mudharabah yang insya Allah itu menjadi win-win solution. Dan itu semua ada dalam fatwa DSN MUI. Ini kita bicara ketika teman-teman mau investasi kepada para pelaku usaha di Indonesia ya. Kita belum bicara di dunia perbankan, tapi langsung ini investasi yang langsung ya, kemitraan. Anda punya dana dan punya jaringan, maka ingin investasi. Maka dalam musyarakah dan mudharabah ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, pembagian keuntungan tadi harus disepakati berbasis pendapatan ya, atau berbasis dari penghasilan ya. Pendapatan maksudnya adalah pendapatan kotor, jadi seluruh penjualan misalnya dari situ, atau ketika sudah dikurangi biaya-biaya, harus disepakati di awal. Jadi proporsinya kan biasanya ada ya, misalnya kalau berdasarkan pendapatan kotor, semua aset yang terjual atau semua stok yang terjual, maka mungkin bisa dibuat 80-20 misalnya. Tapi kalau yang berdasarkan penghasilan yang bersih setelah dikurangi biaya-biaya, maka bisa 60-40, itu harus disepakati di awal. Dan dua-duanya boleh, ya. Tetapi harus dipilih salah satu, yang mana yang akan menjadi standar. Apakah penghasilan kotor atau penghasilan bersih? Itu menjadi catatan yang pertama kalau kita mau bermitra. Yang kedua, kalau memang disepakati dari penghasilan bersih, maka PR berikutnya adalah harus ada koridor biaya-biaya yang disepakati, yang wajar. Karena kalau tidak, ya kecenderungan orang itu kalau dalam godaan kan nanti dia bisa membengkakkan apa? Biaya. Apa-apa dianggap biaya nanti. Jadinya yang mestinya keuntungannya besar, yang mau dibagi tapi dikurangi biaya yang besar, maka itu menjadi sesuatu yang apa? Akhirnya keuntungannya kecil. Maka kalau berbasis penghasilan bersih, biaya itu juga harus disepakati proporsional, wajarnya bagaimana. Karena apa? Kalau nanti ada namanya kelalaian, ya, apalagi kesengajaan, ya, kalau namanya kesengajaan ya itu masuk dalam kategori fraud ya, jelas dia sengaja. Tapi kalau kelalaian itu harus jelas siapa penanggung jawabnya, harus diganti atau tidak. Karena ada memang kondisi-kondisi yang misalnya karena pandemi. Kalau pandemi kan bukan salah siapa-siapa ini ya. Kalau pandemi mungkin ada penurunan omset dan seterusnya. Tetapi bisa jadi ada kondisi kelalaian, benar-benar lalai. Atau jangan-jangan kemalasan. Pengelola tidak mau bergerak lebih banyak. Seharusnya dia bisa menjual, tetapi dia tidak melakukan itu misalnya. Atau karena kelalaian. Kelalaian misalnya dia misalnya membeli satu produk, satu aset yang ternyata seharusnya karena dia lalai dalam membeli, ternyata barang itu cepat rusak atau cepat merugikan. Itu contoh kelalaian. Kalau kita bahas ini namanya mas'uliyah taksiriyah. Banyak hal-hal teknis yang perlu kita pahami bagaimana etika seorang mudharib. Jadi intinya apa? Kalau kita sebagai investor, ya harus tetap memahami hal ini. Apa saja yang bisa itu disebut kelalaian, bisa itu disebut kemalasan, bisa itu disebut kesengajaan, atau hal-hal yang memang karena hal-hal yang memang tidak di luar kemampuan dari mudharib. Itu menjadi catatan. Kemudian juga yang menarik ya, beberapa fatwa DSN MUI itu semua lebih mengarah kepada bagaimana orang bisa berinvestasi dengan aman, dengan tidak takut rugi ya, walaupun namanya investasi apapun sih harus ada resikonya. Misalnya ada fatwa DSN MUI yang mengatakan bahwa salah satu pihak itu boleh, kedua belah pihak boleh menyepakati tentang target keuntungan. Misalnya begini, dari 100 juta
target keuntungan dalam 1 tahun nanti misalnya mendapatkan 20 juta. Nah, itu boleh disepakati. Kalau lebih dari 20 juta, maka sisanya akan diberikan kepada pengelola. Nah, kira-kira semangat nggak pengelolanya? Semangat ya. Jadi ini contoh investasi yang dibolehkan. Anda menanam 100 juta, lalu disepakati kalau misalnya dibuat 60-40. Kalau keuntungan 20 juta, standar ya, atau di bawahnya dibagi sesuai proporsi. Tapi kalau keuntungan melebihi 20 juta, maka sisanya diberikan kepada pengelola. Pertanyaannya kan pasti pengelolanya semangat gitu kan. Pasti pengelolanya akan mencari melakukan usaha supaya target 20 juta terpenuhi dan kemudian lebihnya itu dia yang akan menikmatinya. Nah, itu contoh salah satu cara mengamankan atau menjadikan usaha mudharabah ini menjadi lebih terjaga semangat. Bahkan juga di dalam fatwa DSN MUI itu disebutkan bahwa pengelola mudharib itu boleh menjamin dana modal mudharabah asalkan tidak ada persyaratan dari kedua belah pihak. Nah, bisa dipahami di sini. Jadi kalau disyaratkan tidak boleh karena itu berarti deposito ya, berarti itu deposito yang konvensional itu. Jadi misalnya di dalam fatwa itu disebutkan bahwa salah pihak mudharib itu boleh mengatakan saya menjamin akan mengembalikan dana modal mudharabah ini kalau terjadi sesuatu. Jaminan satu pihak ini dibolehkan dan disahkan oleh fatwa DSN MUI. Nah, tetapi kalau itu diminta oleh pihak investor dan investor apalagi kemudian membuat surat pernyataan dan surat kerjasama memasukkan klausul itu, maka sifat mudharabahnya tidak ada berarti. Berarti itu bukan mudharabah, berarti itu pinjaman, berarti itu deposito, berarti itu bunga, itu yang harus dihindari ya. Itu contoh-contoh bagaimana aplikasi musyarakah dan mudharabah. Kemudian kalau pengelolaan tanah juga ini hampir sama sebenarnya dengan mudharabah, musyarakah, tetapi lebih ke arah pengelolaan lahan. Jadi kalau musyarakah itu kerjasama dalam bercocok tanam. Misalnya Anda di Jepang punya dana, kemudian belikan tanah. Nah, setelah tanah kok tanah saja sayang ini kalau kemudian tidak produktif. Maka bagaimana nih? Maka kemungkinannya dikelolakan kerjasama kelola oleh pihak lain, ya. Kalau pengelolaannya itu untuk usaha yang lain ya nanti bisa masuk musyarakah, mudharabah, musyarakah dan tanah dihitung sebagai modal, sebagai porsi modal. Tapi kalau memang benar-benar untuk ditanami, maka bisa masuk muzaraah dan ini dibolehkan, yaitu yang menanam ya nanti ada ya petaninya dan kita sebagai pemilik lahan, kemudian pembagian disepakati berdasarkan hasil panen. Nah, ini memang ada pendapat juga yang mengharamkan ya, tetapi yang lebih tepat jumhur membolehkan. Yang tidak boleh itu begini. Jadi kalau Anda pemilik tanah, ya punya tanah, kemudian Anda bekerja sama dengan petani untuk mengolah tanah tersebut, kemudian hasilnya disepakati, Anda menentukan hasil saya itu adalah hasil panen dari 100 meter sebelah barat misalnya. Dan misalnya 200 meter sebelah barat dan hasil untuk Anda petani itu adalah hasil panen yang 100 meter sebelah selatan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena tidak menjamin nanti yang panen itu apakah lebih merata atau jangan-jangan di sebelah barat itu panen, mohon maaf ya, barat sama selatan nggak nyambung ya, barat sama timur saja ya. Sebelah barat itu panen, sebelah timur nggak panen, kan rugi. Sebaliknya bisa jadi petaninya juga selengean. Ya sudah, kalau jatah saya adalah hasil pertanian sebelah timur, maka yang sebelah timur saya akan tanami, saya akan rawat dengan baik. Yang sebelah barat saya biarkan biar nggak berhasil dan itu kerugian milik dia. Nah, yang seperti ini nggak boleh ya, yaitu muzaraah dengan penghasilan yang ditentukan sebelah mana. Sebelah A untuk pemilik lahan,
sebelah B untuk pengolah lahan, petani, itu tidak boleh. Yang boleh adalah kerjasama ini nanti berapapun yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan. Apakah itu dari sektor A, barat yang lebih banyak, atau sektor timur yang lebih banyak, lebih produktif, dikumpulkan untuk kemudian hasilnya dibagi. Inilah muzaraah yang dibolehkan. Nah, kalau masih ragu-ragu, teman-teman yang di Jepang boleh juga menyewakan. Ini menyewakan ya. Punya tanah, punya rumah, disewakan sehingga menjadi aset produktif. Jadi nanti penyewa membayar uang sewa, nanti dia kalau lahan berarti dia mengolah lahannya, kalau rumah, toko berarti dia nanti menjadikan sebagai tempat usahanya dan seterusnya. Maka ini juga boleh, ini boleh. Walaupun Ibnul Qayyim itu mengomentari ya, muzaraah dalam masalah lahan itu lebih jauh dari kezoliman dan kerugian daripada ijarah. Nah, ini juga masuk akal ya. Kalau dalam bertani, contohnya, tapi ini sah ya, bukan berarti tidak boleh. Tetapi kalau kerjasama bagi hasil itu jauh lebih sesuai dengan nafas syariah karena di sana menjauhi kezaliman. Tapi kalau sewa itu kan jelas, satu pihak sudah jelas untung kan, pihak yang lain masih tanda tanya. Ya. Saat sewa lahan pertanian misalnya sudah jelas pemilik lahan pasti dapat untung sekian dari uang sewanya, yang mengolah lahan belum tentu. Dia masih berjibaku, dia bisa untung, bisa rugi. Tetapi sekali lagi ini dibolehkan ya, karena namanya usaha pasti ada resikonya. Begitu pula kalau kita sewa rumah, kita sewakan untuk toko, untuk kulineran misalnya, yang jelas pemilik rumah jelas dia sudah punya keuntungan dari dana sewa tadi. Nah, kemudian yang menyewa dia bisa untung, dia bisa rugi terkait dengan usahanya. Jadi kalau dalam pilihan-pilihan meskipun sama-sama boleh, tentu mudharabah, musyarakah itu jauh lebih menjauhi kezaliman dan kerugian daripada ijarah. Walaupun itu sekali lagi itu boleh saja. Nah, prakteknya bagaimana sih? Ya, sekali lagi, kalau kita mempunyai dana, kemudian kita mau berinvestasi yang tidak langsung, yang lebih ringan, tidak banyak mumet, ya, atau kita pasrah dan tentu saja bisa jadi hasilnya mungkin biasa, tidak terlalu kompetitif, ya sudah jalankan saja dana kita di deposito syariah, tabungan syariah, asuransi syariah, itu kan bentuk investasi juga. Itu mudharabah, kita sebagai pemilik dana kemudian memberikan dana tersebut, atau itu bisa juga akadnya musyarakah, tetapi ini mutlak dalam bidang apapun ya, kita tidak perlu tahu secara real, secara rinci apa jenis usahanya, itu bisa kita serahkan di deposito syariah, tabungan syariah, asuransi syariah. Tapi kalau yang muqayyadah, yang jelas, terikat dan spesifik, maka ya kita bicara tadi kemitraan bisnis. Ada nggak pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan dana, lalu dan itu teman-teman kita, jaringan kita, kemudian kita siap melakukan kerjasama dengan mereka secara langsung. Nah, itu muqayyadah. Kenapa muqayyadah? Terikat itu. Anda tanamkan dana sekian, tapi jelas di situ dalam perjanjian bahwa dana ini harus dikelola dalam usaha A. Ya, kemudian dengan syarat-syarat biayanya harus ini, dan nanti dalam waktu sekitar 4-5 tahun misalnya disepakati akan direview kembali. Nah, itu contoh muqayyadah. Kalau yang investasi ini berarti kita harus lebih teliti. Harus lebih teliti dalam memilih mitra, termasuk juga dalam melihat bagaimana proyeksi bisnis tersebut, bahkan termasuk investasi dalam saham ya. Investasi saham syariah pun di pasar modal itu seharusnya kita tidak hanya lempar dana untuk kemudian dikerjakan oleh brokernya, tidak, tetapi seharusnya investasi bentuk saham itu kan syirkah musahamah. Kita harus meneliti perusahaannya seperti apa, kemudian keuntungannya bagaimana, bisnisnya bagaimana, kinerjanya bagaimana, itu investasi muqayyadah. Jadi terikat jelas bidang-bidangnya, dan kita harus bukan sekedar investor saja, tetapi benar-benar kita juga mengikuti dan memantau perkembangan dari
waktu ke waktu. Tapi kalau deposito syariah, tabungan syariah, kita kan tinggal nyetor dana saja, setelah itu akhir bulan kita lihat, oh ternyata dapat bagi hasil sekian, begitu saja, pasif ya, dan lebih kecil ya, tentu lebih kecil karena tentu sangat-sangat bukan menjadi produk investasi yang utama. Tapi kalau mau yang investasi yang lebih menantang, sekaligus tentu lebih menguntungkan, resikonya juga lebih besar, ya tadi mau dengan kemitraan bisnis atau investasi bentuk saham syariah, kita pilih saham di mana di pasar modal syariah yang bisa kita beli untuk kemudian kita mengharap dividennya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang lagi ramai sekarang yang katanya disebut investasi ya, saya sebut kalaupun itu investasi pasif ya, misalnya Anda beli tanah lalu dibiarkan sekian tahun lalu tidak diapa-apakan, ya itu investasi juga tetapi pasif. Anda beli emas, apalagi sekarang harga emas naik, kemudian Anda biarkan nanti 5 tahun 10 tahun Anda jual dan beruntung, itu investasi dalam tanda petik. Karena apa? Karena tidak bergerak. Tidak ada yang dimanfaatkan. Maka tadi kan masih ingat ya, investasi syariah masih ingat tadi, salah satunya adalah menghasilkan keuntungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada sektor realnya. Maka kalau Anda beli tanah, saya sarankan bukan hanya investasi pasif menunggu harga tanah naik, tapi juga kalau bisa tanahnya itu dibuat produktif. Misalnya kalau rumah ya berarti disewakan atau jadikan modal untuk musyarakah dengan pihak lain menggunakan rumah atau tanah tersebut itu. Emas juga, kalau kita beli emas ya kemudian hanya nunggu, ya sudah, itu memang ada keuntungan, tetapi pertanyaannya apakah bermanfaat bagi masyarakat? Enggak ya. Dia untung bagi Anda tetapi proses bisnisnya tidak berputar gitu. Kecuali kalau memang sejak awal Anda jual beli emas ya. Kecuali kalau Anda sejak awal jual beli tanah. Nah, itu tentu itu bagian dari investasi real atau itu Anda turun langsung namanya, turun langsung dalam dunia bisnis itu. Jadi bisa dipahami nih ya, investasi pasif ya. Karena apa? Dia mendatangkan keuntungan tapi nanti, tetapi kemanfaatannya bagi masyarakat tidak jalan ya. Nah, itu yang perlu kita pahami, karena biasanya kan orang itu memang milih aman ya. Kalau milih aman ya sudah, beli aset, tanah, beli emas, itu pasti milih aman. Tapi sekali lagi itu investasi pasif. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Nah, kalau Anda yang masuk di saham syariah, sebenarnya MUI itu sudah bisa Anda lihat, dan juga kalau Anda bekerja sama dengan pasar modal syariah akan mudah langkah-langkahnya. Pada intinya adalah bahwa skema saham kita itu, dana kita itu akadnya dengan perusahaan tersebut adalah akad musyarakah maupun mudharabah. Jadi jelas. Dan kita jangan takut, karena sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham syariah itu sudah tercatat ya, sudah ada syarat-syaratnya. Kita tidak perlu mencari dari nol, tapi kita tinggal mencari informasi, bertanya saham-saham syariah itu mana saja, sudah tahu A, B, C, D. Jadi syarat-syaratnya misalnya tadi tidak jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah, jelas. Kita tidak bekerja sama atau jangan sampai membeli saham yang memang jenis usahanya, apalagi skema kepemilikannya sahamnya itu misalnya deposito dan seterusnya, atau jenis usahanya memang usaha yang haram, judi, narkoba, kelab malam dan seterusnya. Kemudian juga dalam investasi saham syariah kita tidak mengenal adanya hak saham istimewa pada pendapatan. Karena apa? Karena saham istimewa itu identik dengan deposito dan dia tidak mewujudkan keadilan bagi pemegang saham yang lainnya. Kemudian emiten berada dalam kondisi yang layak menurut syariah. Ini nanti kalau diperjelas itu dalam saham syariah itu syaratnya lebih ketat. Ini yang menarik ya. Jadi bukan hanya soal pertama jenis usahanya, ya. Yang kedua akad sahamnya harus syariah, tetapi juga bagaimana kondisinya harus layak, harus sehat.
Misalnya ada rasio pendapatan ya digali lebih lanjut syarat-syaratnya, bahkan harus ramah lingkungan, harus tidak bertentangan dengan HAM, itu menarik gitu. Jadi saham saya itu jauh lebih selektif ya, tidak sembarangan kita ingin membeli saham secara syariah kecuali bahwa itu memang sudah dikatakan layak. Kemudian tidak ditransaksikan. Nah ini yang menjadi PR kita. Kita ini ketika investasi saham itu kan pasti biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama benar-benar memiliki saham itu. Kalau ini nggak ada masalah. Karena kita menganggap, wah saya memang punya keterikatan dengan perusahaan ini, saya pengen memiliki saham perusahaan ini, maka saya beli saham perusahaan ini, saya ikuti, saya pantau informasinya, dan nanti akhir tahun saya dapat dividennya. Ini nggak masalah karena memang niatnya investasi secara real, investasi saham ya. Tetapi kan sebagian kita niatnya adalah saya beli saham dan dari perusahaan A dan nanti bisa jadi akan saya jual belikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau sudah begini, apalagi pagi beli, sore jual ya, malam beli, sore lepas. Nah, kalau sudah transaksi-transaksi seperti ini, maka yang banyak dipraktekkan di pasar modal konvensional, maka inilah yang harus diikat dengan tata cara syariah yang lebih ketat. Jadi saya nggak yakin nih teman-teman di Jepang ini pengennya beli saham yang seperti apa ini. Niatnya awal memang pengen memiliki perusahaan, punya saham di perusahaan tertentu, lalu nyari dividen, atau jangan-jangan di bagian kedua ini nyari selisih antara harga jual dan harga beli saham. Maka kemudian kalau sudah niatan yang kedua ini, maka kita harus lebih ketat di dalam mengatur transaksi-transaksi apa yang boleh dan tidak boleh. Tidak boleh misalnya bai'ul ma'dum, misalnya short selling ya, menjual sesuatu yang belum dimiliki sepenuhnya. Kemudian bai'un najasi, melakukan rekayasa penawaran misalnya. Ada juga banyak hal-hal yang dalam transaksi saham semacam ini benar-benar diatur secara ketat oleh syariah. Bukan berarti kita tidak boleh jual beli saham, itu sah, boleh. Berarti mendapatkan keuntungan dari jual beli saham itu juga sah, itu boleh. Tetapi esensi syariah itu sebenarnya saham itu adalah kepemilikan ya, bukan sekedar tadi kita untuk spekulasi, untuk diperjualbelikan dalam waktu yang singkat sehingga kita tidak membutuhkan usahanya apa, kita tidak peduli mekanismenya apa, dan kadang-kadang kita menggunakan cara-cara yang buruk, yang penting dapat keuntungan dari jual beli saham. Maka itu saya pastikan bukan berarti haram, tetapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Juga melewati proses investasi yang prudent, maksudnya adalah purifikasi. Ini maksudnya begini, kalau nanti kita dapat dividen ya, perusahaan itu kan, banyak perusahaan itu tidak bisa lepas dari bank konvensional misalnya. Dia di dalam modalnya atau dia punya rekening khusus yang dari pendapatannya itu ternyata ada pendapatan non halal. Nah ini istilah akuntansi juga ya, akuntansi syariah, pendapatan non halal. Maka perusahaan yang kalau kita punya saham di situ, maka perusahaan itu wajib ketika membagi dividen kepada pemilik itu proporsi yang pendapatan non halal itu harus dihilangkan atau diserahkan di pihak lain sebagai dana sosial, sehingga dividen yang benar-benar masuk ke pemilik saham benar-benar dividen yang sudah lepas dari pendapatan non halal. Itu contoh bagaimana kalau kita berinvestasi dalam saham syariah. Nah, saya kira waktunya ya sudah lebih 8.39, masih ada satu bab lagi tapi saya yakin nanti juga mungkin akan ditanyakan ya, karena